Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Khawatir Islam, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar dan pencinta Hidayah FM, Radio Hidayah FM Pekanbaru, para pendengar dan pencinta radio Sahabat Muslim Tegal, ya, dan para pendengar dan pencinta radio-radio yang merilai acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas beribadah sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Akan tetapi di sini, walaupun Allah telah menurunkan obatnya, ya, maka ada yang berlebih dan ada yang berkurang. Terkadang orang menganggap berarti bebas kita menggunakan bahan obat yang ada di tanah, di bumi ini untuk kemudian digunakan, ya, tanpa ilmu. Kemudian ada juga yang berlebih-lebihan. Sesungguhnya tanaman ini harus dilihat dari beberapa sisi untuk kemudian dipergunakan, dikarenakan mereka anggap tanaman ini belum layak untuk digunakan sebagai obat, belum memenuhi standar untuk digunakan sebagai obat, ya. Padahal sungguhnya ketika Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, maka mendapatkan obat tersebut tentunya bukan hanya dengan cara pengalaman, bukan hanya dengan cara turun temurun. Karena terkadang resep yang digunakan secara pengalaman dan turun temurun terkadang cocok pada satu orang, tidak cocok pada orang yang lain. Ya, tentunya hal ini kita teringat peristiwa di tahun 1943 ketika negeri kita masih di masa terjajah oleh penjajah. Ya, ini salah seorang dokter dari putra bangsa negeri kita ini, yakni Dr. Seno Sastro Amijoyo, mengumpulkan resep di mana para masyarakat kemudian resep-resep tersebut dikumpulkan. Resep tersebut, ya, kemudian dipilah dan dipilih. Adanya pengumpulan resep tersebut dikarenakan pada waktu itu, pada zaman penjajahan Jepang pada waktu itu, bukan hanya saja di negeri kita, akan tapi juga di Eropa sana pun terjadi penjajahan di sana. Yakni Jepang menjajah kemana-mana. Maka pasokan obat kimiawi pada waktu itu sangat-sangat terbatas, bahkan bisa dibilang sangat kekurangan. Maka inisiatif dari Dr. Seno Sastro Amijoyo ini membuat obat asli Indonesia yang sampai hari ini masih dihargai karyanya, yakni OAI, obat asli Indonesia, yang kemudian sampai detik ini di Badan POM pun ada gedung, ya, di Salemba ada salah satu gedung namanya gedung OAI, yakni gedung C, gedung OAI, ini obat asli Indonesia. Ini masih digunakan di sana yang mengurus tentang obat asli Indonesia. Bukan disebut sebagai herbal, bukan disebut sebagai obat tradisional, kan, tapi disebut di sana sebagai obat asli Indonesia, dan sangat banyak sekali obat asli Indonesia. Ya, kemudian diambillah resep-resep tersebut yang akhirnya dikumpulkan sekitar kurang lebih 2000-an setelah diseleksi dan seterusnya, yang pada prinsipnya ketika diterapkannya itu tadi, sebuah resep yang sudah digunakan turun-temurun, sudah ditulis turun-temurun, maka terkadang cocok bagi satu orang dan tidak cocok bagi orang lain.
apakah itu obat sakit perut, apakah itu obat sakit kepala, apakah itu obat demam, ya, atau obat yang lainnya. Maka terkadang cocok bagi satu orang, tidak cocok bagi orang lain. Ya, maka kalau kita memandang jauh ke depan atau melihat sejarah ke belakang, sebenarnya ilmu pengobatan yang ada di negeri kita ini mengenai tanaman obat itu ada dua cara di dalam memahaminya. Yang pertama adalah dari sisi pembelajaran kaidah. Bagaimana cara mengobati dari kaidah yang ada dengan menggunakan kaidah yang ada. Dan yang kedua dengan menggunakan resep. Dan yang menggunakan resep ini biasanya digunakan oleh orang-orang awam. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tentang kesehatan dan pengobatan, maka mereka kemudian mencatat resep-resep yang ada, kemudian mereka gunakan. Sementara bagi orang-orang tertentu yang memiliki keahlian, ya tentunya mereka tidak menggunakan hal yang demikian. Ya, sebagaimana dikenal, akan tetapi ilmu pengobatan di negeri kita ini sangat-sangat bercampuran. Artinya ada unsur Indianya, ini ada pedagang dari Gujarat, ya, ada juga dari Persia, ya, yang kemudian berdagang di sini. Mereka juga ada yang ahli pengobatan kemudian memberikan pengobatan. Ya, ada juga yang dari Timur Tengah, ya, di awal-awal fase para wali-wali di awal, yakni seperti Maulana Ishaq, dia seorang ahli pengobatan. Kemudian Muhammad Jumadil Kubro juga seorang ahli pengobatan. Ya. Kemudian ada juga yang dari Tionghoa, ya, Laksamana Cheng Ho atau Sampokong yang kemudian sempat beristirahat di Semarang, ya, dan dia istirahat di sana dikarenakan anak buahnya sakit. Kemudian beliau juga ahli pengobatan, ya, kemudian mengobati. Dan dia ini seorang laksamana di dinasti Ming. Dan dinasti Ming ini kaisar pertamanya ini Muslim, ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu sejarah Tionghoa, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sempat diutus ke sana. Ya, maka dan sebelum pulang ke Timur Tengah, kemudian kembali mampir ke Indonesia, tapi di daerah dekat daerah Medan, Allah alam saya kurang jelas. Akan tetapi di sini yang mau hendak saya sampaikan adalah ilmu pengobatan ini ada yang memiliki kaidah sebagaimana difahami oleh para tabibnya. Seperti Maulana Ishaq pada zaman dahulu, Muhammad Jumadil Kubro pada zaman dahulu, Dr. Laksamana Cheng Ho pada zaman dahulu. Akan tetapi kemudian para orang-orang masyarakatnya mencatat resep. Nah, pencatatan resep inilah kemudian penggunaannya tidak disesuaikan dengan manusianya, karena antara resep satu dengan yang lainnya tentunya berbeda, antara orang satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Karena zaman dahulu orang yang memiliki kaidah, ada orangnya, ada resepnya, ya. Kemudian resep ini terkadang digunakan 1000 orang digunakan, 100 orang berhasil, 900 orang tidak, itu pun akan ramai, akan bisa digunakan secara ramai, ya. Kemudian dari sini pun juga bisa diambil kesimpulan bahwasanya pengobatan itu pun ada dua. Ada yang sesuai dengan kaidah, ada yang sesuai dengan resep turun-temurun. Ada pun yang berdasarkan kaidah, sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya membikin kaidah ilmu pengobatan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak perlu. Dikarenakan kaidah yang ada, yang sudah jelas selamat, adalah kaidah-kaidah yang telah ditulis oleh para ulama di dalam mengajarkan kepada kita ilmu din, di dalam mengajarkan kepada kita ilmu sunnah agar kita selamat sampai akhirat. Maka kalau kaidah ini sudah teruji bisa menyelamatkan manusia sampai ke akhirat, maka lebih layak kalau dia digunakan. Kalau dia tidak perlu membuat kaidah yang baru, tetapi menggunakan kaidah yang sudah teruji, yang sudah jelas disepakati, kaidah ini menyelamatkan sampai ke akhirat, maka kaidah ini pula yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kesehatan manusia di dunia ini. Ya, maka berbicara tentang turunnya penyakit, kemudian turunnya obatnya, maka pembahasan yang hendak kita bahas kali ini adalah yang pertama kali adalah buah rambutan. Di mana rambutan ini adalah tanaman yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Ya, dikenal tanaman yang ada di Indonesia dan Malaysia. Makanya rambutan ini jarang didapati di tempat lain, kayak misalkan di Taiwan atau di Tionghoa. Ya, rambutan ini merupakan tanaman buah yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Ya, dan Malaysia banyak di sana. Kemudian rambutan yang memiliki nama latin Nepelium
Alapasium ini biasanya yang digunakan baik itu buahnya, bijinya, ataupun kulit buah rambutan. Ini sering digunakan, termasuk daunnya. Ya, di mana rambutan ini kulit buahnya rasanya pahit dan sifatnya dingin, berkhasiat untuk menurunkan panas, dan bahkan bijinya yang memiliki rasa sedikit pahit ini bermanfaat untuk menguatkan jantung dan menurunkan gula darah. Ya. Dan pada penelitian rambutan ini banyak mengandung kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya buahnya memiliki kandungan gula, di mana per 100 gram daging buahnya mengandung ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa, ada serat, ada karbohidrat, ada protein. Ya. Kemudian juga mengandung vitamin C, mengandung tiamin, niacin, riboflavin, mengandung banyak mineral, kalium serta kalsium. Ya, makanya wajar ketika buah rambutan baik buat tulang dan gigi. Kemudian kulit buah rambutan juga mengandung tanin dan saponin. Ya. Begitu pula dengan biji, daun, dan kulit batangnya memiliki kandungan yang lainnya. Adapun vitamin C yang ada pada rambutan ini jelas bagus untuk pembuatan kolagen, jelas bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh, jelas bagus untuk menurunkan, mengatur tingkat kolesterol agar tidak naik, ya. Dimana secara umum rambutan ini telah diresepkan digunakan untuk pengobatan yang banyak, ya. Ada kadang-kadang digunakan untuk disentri, demam, sariawan, diare, kemudian menghitamkan rambut, mengatasi demam dan kencing manis. Ya, dan di antara pengobatan disentri adalah dengan cara menggunakan buah 10 buah kulit rambutan. Ini kulitnya yang dipotong kemudian direbus. Ya, adapun yang demam juga menggunakan kulitnya. Sementara untuk menghitamkan rambut yang beruban biasanya menggunakan daunnya. Ya, sementara mengatasi kencing manis yang digunakan seringnya adalah bijinya. Sariawan yang digunakan seringnya adalah kulit kayu rambutan. Ya, sementara buah rambutan itu sendiri digunakan untuk meningkatkan stamina. Kemudian digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Ya, walau demikian akan tetapi rambutan ini tidak dianjurkan pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Ya, artinya terlalu banyak memakan buah rambutan itu pun akan membuat perut menjadi penuh. Ya, ini sekilas tentang rambutan. Kemudian berikutnya, ya, ini kita masuk kepada abjad S. Sebenarnya kita janjikan sedikit kita ulas rambutan karena dia terbentur dengan musim. Kemudian kita masuk kepada pembahasannya huruf S, yakni semangka. Sebelumnya tadi kita sebutkan semangka yang memiliki nama Citrullus vulgaris Scrat ini banyak orang menduga dia berasal dari daerah tropis dan subtropis Afrika, di mana semangka ini tumbuh liar di tepi jalan dulunya, padang belukar, kadang tumbuh di laut, pantai, di daratan, ya, di pantai, atau ditanam di kebun karangan sebagai tanaman buah. Dan semangka ini dapat ditemukan di dataran rendah sampai pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ya, dan semangka yang sering digunakan adalah buahnya dan kulit buah semangka, terutama yang putih. Adapun bagian yang digunakan ini kulit yang putih, daging buah serta bijinya. Di mana kulit buah dan daging buahnya memiliki sifat yang dingin dan rasa yang manis, sementara bijinya memiliki sifat yang netral. Ya, dan semangka ini sangat bagus untuk organ jantung, lambung, dan kantong kemih. Maka dinginnya semangka ini bisa dimanfaatkan untuk penyejuk, menghilangkan rasa haus, menyejukkan badan, meluruhkan kemih, kemudian mengatasi peradangan, di mana panas pada tubuh ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama, ya, ini ketika seseorang lemah, panas dikarenakan menyerang energi vital, kemudian orang tersebut lesu, ya, atau lemah, atau panas yang menyerang cairan, terjadinya dehidrasi, atau panas yang menyerang darah, terjadinya pendarahan, atau panas yang menyebabkan seorang menjadi radang. Maka semangka ini sampai kepada tahapan yang anti radangnya, bisa mengatasi letih dikarenakan kekurangan
terlalu panas ya. Kepanasan, kemudian kadang-kadang orang yang terkena panas bisa jadi pingsan atau terkena panas kemudian lemah. Semangka bisa dimanfaatkan untuk itu, satu. Kedua, bisa juga dikarenakan dehidrasi, kekurangan cairan. Ya, mengatasi kekurangan cairan. Yang kedua, dikarenakan pendarahan seperti mimisan dan seterusnya. Ya, dan yang ketiga adanya peradangan. Dan semangka juga merupakan obat pelumas usus, menghilangkan haus, ya, kemudian mengatasi diare, kemudian menyejukkan badan. Ya, sehingga kalau seseorang marah disebabkan karena materi, bukan dikarenakan masalah emosi, tapi emosinya dipicu karena materi, seperti darah panas kah, maka semangka mampu menyejukkan darah. Ya, maka mampu menyejukkan darah dan meningkatkan keluarnya urin, serta semangka efektif untuk membersihkan ginjal. Ya, ini secara umum demikian. Adapun semangka ini memiliki banyak kandungan, di mana semangka memiliki banyak kandungan air, di mana air pada semangka bagus untuk membantu proses pencernaan atau metabolisme cerna. Kemudian semangka juga bagus untuk mengangkut vitamin dan oksigen serta untuk memberikan makanan kepada sel-sel tubuh melalui darah. Sehingga bagi orang yang peredaran darahnya nggak lancar, ya, kemudian oksigen tidak sampai di otak menyebabkan pusing dikarenakan terkena panas, ya, maka semangka merupakan bahan obat yang bisa digunakan untuk itu, serta memberikan nutrisi dan melakukan regenerasi sel, ya, melalui darah dan membantu mengencerkan darah, memperlancar peredaran darah, mengatasi darah yang bergejolak, mengatasi darah yang tabayuh dan memperlancar suplai oksigen ke otak sehingga mencegah terjadinya sakit kepala, pingsan mendadak, ya, mencegah resiko terkena stroke dikarenakan kosongnya oksigen dan darah ke otak, membersihkan ginjal dari urin dan urea. Dan vitamin A pada semangka bagus digunakan untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan antibodi, dan semangka juga dikenal sebagai antivirus buahnya. Dan semangka mengandung citrulline dan arginin yang berperan di dalam pembentukan urea di hati dari amonia dan CO2 sehingga keluar urin menjadi meningkat. Jadi mempermudah buang air kecil. Semangka juga memiliki kalium yang membantu kerja jantung dan menormalkan tekanan darah sehingga mencegah terjadinya darah tinggi. Jadi bukan cuma timun, dan ternyata semangka juga mampu begitu. Dan semangka juga memiliki kandungan likopen, di mana likopen ini terdapat pada buah semangka, terutama yang paling banyak adalah yang merah. Dan salah satu komponen karotenoid seperti halnya beta karoten, ya, likopen ini. Oleh karena itu makan semangka merah lebih disarankan daripada semangka kuning kalau orang itu menghendaki antioksidan, karena antioksidannya lebih tinggi, lebih unggul daripada vitamin A, C, dan E, dan daripada mineral lainnya. Ini semangka. Makanya saya teringat bahwasanya semangka ini sempat diuji tentang efektivitasnya semangka terhadap anti kanker. Ya, diuji oleh seorang putra bangsa dari Pekanbaru, namanya Dr. Sosi Indrini. Beliau menguji semangka kan dikarenakan di negeri kita ini susah dalam urusan administrasi dan seterusnya, beliau tidak bisa menyelesaikan, maka akhirnya beliau diminta untuk menguji di negeri jiran. Kemudian diujilah putih semangka, ternyata memiliki manfaat, yakni anti kanker, ya, atau anti radikal bebas. Dia memiliki antioksidan yang tinggi. Dan likopen pada semangka ini juga memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lipat lebih daripada beta karoten, yakni provitamin A, dan 10 kali lipat daripada vitamin E. Di mana vitamin E itu dikenal anti aging, mencegah penuaan dini, berarti likopen pada semangka lebih dari itu. Karena dia 10 kali lipat lebih meremajakan kulit, ya, lebih antioksidannya lebih tinggi daripada vitamin E. Di mana sering orang untuk mempermudah sering suntik vitamin E. Ya, di mana semangka 10 kali lipat dari vitamin E tersebut kandungan likopennya. Dan dia juga bisa digunakan untuk menguatkan hati serta mengatasi permasalahan pada mata, mengurangi resiko terkena kanker prostat dengan makan makan likopen pada semangka, dan meningkatkan jumlah sel sperma. Ya, semangka meningkatkan jumlah sel sperma dan struktur
memperbaiki struktur sperma hingga menjadi membaik. Ya, dan juga meningkatkan pergerakan sperma, aktif bergerak. Jadi secara tidak langsung sperma itu mengurangi gangguan kanker prostat, meningkatkan jumlah sel sperma, kemudian memperbaiki struktur sperma dan meningkatkan sistem gerak sperma. Dan semangka juga lycopenia merupakan karotenoid dengan warna merah dan merah jambu sehingga mencegah terjadinya oksidasi terhadap LDL, yakni density lipoprotein, ya kolesterol yang jahat, sehingga menghambat terbentuknya radikal bebas, mempengaruhi resistensi hormon insulin, ya, menanggulangi naiknya kadar gula sehingga mencegah timbulnya diabetes, ya, memperbaiki sel setelah terjadinya kerusakan, karena lycopenia lebih 10 kali lipat daripada vitamin E, serta mempertahankan fungsi mental dan fisik pada kaum lansia dan aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping, ya, semangka ini. Dan juga semangka dikenal lycopenia mengurangi risiko kanker 39 kanker esofagus, ya, pada lelaki ini bisa terkurangi dengan semangka dan dapat mengurangi 7,4% resiko kanker rahim, bahkan mengatasi kanker lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan dapat menghambat pembentukan eritrosemin yang dapat menyebabkan kanker perut. Dan semangka juga mengurangi terjadinya kanker darah atau sel darah putih leukemia dan mencegah proses terjadinya tumor di dalam tubuh, hanya benjolan, karena dia menguatkan limpa kemudian membuang benjolan tersebut, kemudian menghambat pertumbuhan kanker otak. Jadi semangka sangat bagus buat tumor otak ataupun kanker otak. Adapun senyawa aktif yang ada pada biji semangka diantaranya adalah kukur bosirin yang ada pada biji semangka. Ini dapat memacu kerja ginjal dan menjaga tekanan darah agar tetap normal, mencegah terjadinya darah tinggi dan mengaktifkan fungsi ginjal secara normal. Ada juga senyawa asam amino sitrulin yang ada pada semangka yang mampu meningkatkan produksi nitritoksida yang berperan pada kemampuan ereksi pada pria, meningkatkan ereksi pria. Dan sitrulin pada semangka juga mudah diserap tubuh, sehingga konsentrasi maksimum di dalam darah ini lebih mudah dicapai. Kalau bisa dikatakan semangka ini meningkatkan ereksi, menambah sperma, memperbaiki struktur sperma, ya, kemudian menambah kecepatan, memperbaiki strukturnya dan menambah kecepatan geraknya. Paling tidak semangka ini sangat bermanfaat sekali buat para pria dari beberapa sisi. Bagi pria yang kurang ereksinya kurang, semangka meningkatkan ereksi. Bagi pria yang jumlah spermanya kurang, dia meningkatkan jumlah sperma. Orang yang menghendaki keturunan. Bagi pria yang struktur spermanya kacau, maka dia memperbaiki struktur sperma. Bagi orang yang geraknya sperma kurang lincah, maka semangka pun bagus untuk gerak sperma. Maka wajar ketika dia sangat cocok manakala digunakan oleh pria yang mendambakan keturunan. Kemudian kulit buah semangka. Ya, kulit buah semangka ini sering digunakan untuk mengatasi bengkak dikarenakan timbunan cairan pada penyakit ginjal, seperti terdapat kantong di mata, kantong hitam di mata, pembengkakan tersebut. Kemudian penyakit pembengkakan di kaki yang disebabkan oleh karena ginjal, gangguan ginjal, muka bengkak dikarenakan ginjal. Kemudian mencegah terjadinya kencing manis atau naiknya kadar gula dalam darah, karena manisnya dia alami dan lebih cepat mudah diproses dan dicerna. Kemudian kulit buah semangka juga mengatasi gatal dikarenakan tanaman yang beracun, ya, maksudnya kulit ini yang dimaksud adalah yang putih, dan sakit kepala sewaktu bangun tidur. Dan semangka juga mengatasi migrain, mencegah kerontokan rambut, menghaluskan kulit, menghilangkan flek-flek hitam pada wajah bagi wanita terutama, karena yang lebih suka menghaluskan wajah adalah wanita. Kemudian mengatasi kulit kasar, luka bakar, serta kulit yang terbakar sinar matahari. Adapun khasiat daging buahnya biasanya digunakan untuk orang-orang yang pingsan, sunstroke, orang-orang yang pingsan dikarenakan panasnya udara. Ya, sering kita melihat anak-anak yang dijemur, ya, di hari Senin dijemur, kemudian belum sarapan, ya dijemur, kemudian pingsan. Maka semangka bisa digunakan untuk mencegah ataupun merawat. Mengatasi rasa letih, demam, haus disertai dengan mulut kering, mengatasi nafas berbau dikarenakan sindrom panas,
mengatasi air kemih yang warnanya gelap dan kuning tua karena sindrom panas pula, kemudian mengatasi nyeri sewaktu kencing, ya, kemudian juga mengatasi perut kembung dikarenakan banyak gas, ya. Kemudian juga mengatasi sembelit, sakit tenggorokan, sariawan, bahkan semangka efektif digunakan bagi para penderita hepatitis. Termasuk tekanan darah tinggi, kemudian impoten dan disfungsi ereksi. Ini buah semangka sangat efektif, ya. Berarti untuk impoten, disfungsi ereksi, sampai kepada meningkatkan kesuburan pria dari sisi peningkatan sperma, memperbagus sperma, atau meningkatkan gerak sperma. Kemudian juga mengatasi keracunan dikarenakan alkohol, asam urat yang tinggi, dan menghilangkan kerutan-kerutan pada wajah. Sementara khasiat bijinya biasanya digunakan untuk mengatasi susah buang air besar, ya. Dan ini biasanya semangka ini efektif digunakan untuk mengatasi susah buang air besar pada wanita hamil dan manula, orang tua yang kurang kuat daya dorongnya, ya. Ini buang air besar, tapi biasanya kalau anak muda dia lebih cocok yang lain karena dia sebenarnya kuat tapi kurang pelumas. Kalau pelumas menggunakan pisang lah atau papaya, ya. Tetapi kalau kurangnya kekuatan dorong seperti ibu hamil dan manula atau orang tua yang kurang dorong, maka bisa menggunakan biji semangka. Juga mengatasi peradangan pada hati. Semangka juga mengatasi radang selaput lendir usus, mengatasi infeksi kantong kemih, ya. Kemudian mengatasi anemia, kurang darah. Dan bijinya juga membasmi cacing usus dan busung lapar, ya. Dan secara umum banyak sekali para ahli yang kemudian berhasil, ya, berhasil. Jadi resep yang disampaikan ini tentunya keberhasilan yang turun temurun. Walaupun ketika ada kalau seorang pengobat berhadapan dengan pasien, maka yang digunakan adalah kaidah, ya, digunakan adalah kaidah. Ada orang, ada obatnya. Tetapi kalau tidak berhadapan, maka yang digunakan adalah pengalaman yang tersebar, yang sudah terbukti dan tersebar di masyarakat luas. Di mana semangka biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan air kemih, ya, seperti buang air kecil susah, rasanya panas, warnanya kuning tua, ya. Kemudian mengatasi anemia atau kurang darah, dan mengatasi busung lapar, menurunkan tensi atau menormalkan darah tinggi, mengatasi demam atau menurunkan panas demam, dan mengaktifkan fungsi limpa pada orang tua lanjut usia, dan mengatasi gangguan-gangguan pencernaan, gatal di badan dikarenakan tanaman-tanaman beracun. Kemudian juga mengatasi infeksi kandung kemih. Dan semangka juga efektif digunakan untuk kencing manis, yakni kulit buahnya. Kemudian mencegah kerontokan rambut, kemudian baik digunakan untuk wanita menopause karena membantu mengatasi gangguan-gangguan pada wanita menopause, terutama pada gangguan tidak normalnya, tidak selarasnya, tidak harmonisnya antara hati dengan limpa, dan mengatasi gangguan-gangguan tulang pada wanita menopause. Kemudian juga menghaluskan kulit, menghilangkan flek hitam, ya, juga dengan menggunakan kulitnya, dan juga digunakan untuk mengatasi mengeluarkan cacing pada usus. Biji yang digunakan mengatasi migrain, mulut kering dan haus. Dan biasanya orang-orang yang anak kecil yang tampak ada cacingnya itu ada beberapa cara, ada beberapa tanda. Diantaranya adalah gatal pada dubur. Ini biasanya cacing kremi, atau suka menggigit ibu jari atau giginya bergemeletuk, terkadang dia ada cacingnya. Kemudian juga ada putih, warna putih pada pipi tapi bukan panu. Itu juga terkadang indikasi bahwasanya dia ada cacing, ya. Di pipinya ini ada putih tapi bukan panu. Kemudian suka menggaruk dubur, kemudian menggigit mengulum jari, ya. Ini juga ada kemungkinan dia terindikasi cacing. Kemudian mengatasi migrain, sakit kepala sebelah, mulut kering dan haus. Mengatasi napas bau dikarenakan sindrom panas. Kemudian mengatasi nyeri waktu kencing, mengatasi pingsan dikarenakan terpapar sinar matahari. Kemudian mengatasi gagal ginjal, radang ginjal, mengatasi rata lemah, letih lesu, ya, rasa pahit pada mulut, sakit kepala akibat panas matahari dan mual, dan mengatasi susah buang air besar pada wanita hamil dan orang tua, dan mengatasi tidak nafsu makan. Sangat banyak sekali khasiat semangka, ya, tetapi saya rasa saya cukupkan dulu sekian, ya. Dan ini kita
akhiri dulu karena memang untuk memasuki sesi tanya jawab bagaimana semangka ini memiliki manfaat yang luar biasa, dan walaupun banyak orang yang memakan tetapi sangat jarang sekali yang memahami dan mengetahui. Ya, baik itu seringnya juga kulitnya dibuang ya, kulit putihnya juga dibuang. Padahal dia memiliki antioksidan dan anti kanker yang lebih tinggi daripada yang merah. Nah ini dan ini sudah ada penelitian di negeri jiran yang meneliti adalah orang pribumi sendiri, yakni seorang dokter dari Pekanbaru, yang Dokter Susi Endrini dari Pekanbaru, yang pernah meneliti kandungan putih semangka yang digunakan untuk penderita kanker. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, ini sesi tanya jawab. Untuk itu akan dipandu oleh saudara saya Al-Kharida. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih saya Muhammad Faris Al-Kianji. Ini sangat menarik sekali manfaat dan khasiat dari buah semangka. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, Ana ingin bertanya kepada Sinse. Sinse tadi dikatakan banyak sekali manfaat dari biji dari semangka, Sinse. Cara mengkonsumsinya ini, apakah kita langsung makan bijinya atau harus diolah seperti di blender atau gimana, Sinse? Ya. Di antaranya misalkan ya, kita contohkan, misalnya seseorang itu terkena adanya cacing, ya maka biji semangka direbus, ya, biji semangka direbus, ya kemudian diminum, ya. Terkadang juga biji semangka digunakan untuk menormalkan hormon, ya. Sama caranya juga dengan direbus, kemudian dikupas, kemudian dimakan, ya. Atau kalau kadang-kadang orang-orang yang sekarang sudah banyak dijual biji-bijian itu, sebelum dimakan biasanya kan dijemur, kan yang sekarang jualan biji-biji kan biji bunga matahari, biji semangka, ya, kuaci itu ya. Itu kan sudah kering gitu ya. Nah, itu juga tinggal memanfaatkan. Ya. Kalau kita sendiri mau juga boleh merebus sendiri. Ya, tetapi juga biji semangka juga tidak hanya ketika direbus kemudian dimakan, tentunya yang dimakan dalamnya ya. Kan dia biji tapi putihnya, di dalamnya juga ada ya. Nah, itu juga bermanfaat, di samping bermanfaat untuk cacingan, dia juga bermanfaat untuk menormalkan hormon, terutama bagi wanita yang hormon androgennya, prostaglandinnya terlalu tinggi, androgen hormon prianya terlalu tinggi sehingga dia muncul tomboy gitu ya. Ya, ada bisa jadi main layang-layang, manjat genteng gitu. Kemudian ketika dia memiliki suaminya kemudian hormon prostaglandinnya lemah, hormon prianya lemah, tidak bisa membuahi wanita ini, maka biji semangka pun bisa digunakan untuk merubah hormon androgen menjadi hormon estrogen, dari tomboy menjadi wanita sejati gitu ya. Sehingga hormonnya naik kemudian bisa dibuahi. Itu pun demikian. Jadi bukan mematikan hormon pria, tapi merubah dari hormon pria menjadi hormon wanita. Pada penelitian diketahui demikian. Jadi bisa dimanfaatkan dengan cara direbus. Gitu ya. Namun sayangnya sekarang semangka tanpa biji yang lebih laku, Sinse. Nah, semangka tanpa biji, sebenarnya penggunaan semangka biji itu dulu saya pernah bertani ya, untuk mengadakan penelitian itu ketika saya masih belajar. Itu pernah bertani berapa hektar itu ya, ikut bertani, ikut meneliti di daerah Cilacap ya, di daerah pantai. Itu semangka itu ternyata ada obat yang bisa digunakan untuk membuat bijinya itu banyak, dan bisa digunakan untuk biar tanpa biji. Tapi kalau hendak dijadikan bibit, maka bisa dikasih obat yang banyak sehingga dalamnya isinya biji semua. Ya, biji semangka itu isinya biji semua kayak pisang batu. Jadi nggak bisa dimakan karena isinya cuman biji. Jadi kalau kita coba eksperimen ya, coba, karena katanya ini obat menumbuhkan biji, mematangkan biji. Betul, ketika ditabur memang biji. Ya biji semua isinya di dalam, tapi ketika tidak dikurangi obatnya, obat perangsang biji, ternyata bisa juga menjadi tanpa biji. Nah, tentunya bisa jadi bisa juga orang produksi dengan dua cara. Ada yang menjual semangka yang tanpa biji, tetapi ada orang yang menjual biji semangka saja. Ya kan, bisa begitu kan? Jadi masing-masing memiliki tujuan yang berbeda tentunya. Ya. Baik, terima kasih Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji, dan tiba waktunya bagi Anda yang berkonsultasi kepada Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Kami persilakan di 021-823-6543 bagi Anda yang berkonsultasi langsung, ataupun via pesan singkat di 08131-777-6543, dan kami akan angkat line telepon kami untuk pendengarnya yang pertama. Kami persilakan. Halo. Halo. Ya, halo.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Dengan yang Bapak, mohon maaf, dengan siapa di mana? sekarang ya, Dengan Bapak siapa di mana? saya daripada Jawa Baru Bapak Wahid. Di mana, mohon maaf, kurang Ini jelas. tanya sama Sidi Abu Muhammad. Tak boleh. Iya, silakan Bapak. Bapak, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak dikarenakan kurang jelas suaranya. Oh, Baik, terima kasih. Ya, silakan nah, Bapak. Nah, silakan. saya ini ada dulu bekas jatuh pinggang. Jatuh. Lepas itu lama-lama nih dah 15 tahun lalu kan selalu sering datang sakit. Sekarang saya cek kata dokter buah pinggang rosak gitu. Ya gitu. Itu bukan rosak kotor, buah pinggang kotor gitu. Jadi sekarang saya tiap hari kena pakai korset perempuan tu, tak pakai sakit pinggang sebelah kiri. Yang dikeluhkan, Pak? Nah itu. Ini apa untuk menghilangkan solusinya? Apa, Pak? Yang Dibagi, solusi apa? Sakit pinggang? ya, Sakit pinggang. Ya. Sakit pinggang sebelah kiri. Iya, Baik. cukup, Bapak. Terima kasih Bapak atas interaksinya. Ya, Baik. Ya. Nah, oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang digunakan untuk mengatasi sakit pinggang. Di mana sakit pinggang itu terkadang ada beberapa hal juga penyebabnya. Tadi ada yang bilang jatuh, ada yang juga dengan cedera olahraga ya. Terutama olahraga yang tumpuannya adalah pinggang. Seperti misalkan bela diri yang tendangan kemudian tumpuannya pinggang ya. Itu juga bisa terjadi ada permasalahan terdapat permasalahan di pinggang, terutama karena ginjal ini buah pinggang, bahkan ginjal ini letaknya di pinggang, dan ginjal ini yang memberikan sumsum dan nutrisi kepada tulang, maka terkadang ada permasalahan di sana. Di dalam pemberian sumsum kepada tulang akan terhambat ketika seseorang melakukan aktivitas tumpuannya adalah pinggang ya. Dan sakit pinggang ini bisa jadi karena kecelakaan tadi atau bisa jadi dikarenakan kekurangan air. Kalau kekurangan air maka bisa makan semangka. Ya, makan semangka boleh di jus juga atau makan semangka secukupnya ya sehari 1 kali sekitar jam 9 sampai jam 11, akan tetapi kalau ini dikarenakan kekurangan cairan. Tapi dikarenakan adanya kecelakaan maka ada kemungkinan masih adanya sumbatan peredaran darah tidak lancarkah, energi vital tidak lancarkah ya. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah pengobatan dari luar. Bapak bisa menggunakan lengkuas cukupnya, diparut kemudian dibalurkan pada bagian pinggang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak bisa menggunakan jus apel hijau ya, apel hijau atau apel batu malang, kemudian di ukuran sedang, kemudian di blender dengan 100 cc air ya. Kemudian diminum ya. Setelah minum jus kemudian boleh minum air 1 gelas ya. Ini dilakukan 2 kali sehari, habis asar sama pagi antara jam 9 sampai jam 11 dan habis asar ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya. Baik, ada mengatakan kalau kita jatuh itu biasanya akan terjadi saraf terjepit Sensei. Maka seharusnya diurut atau gimana Sensei? Ya. Maka dari itu saya katakan tadi bahwasanya bisa jadi dikarenakan kurangan cairan atau dikarenakan adanya permasalahan kecelakaan seperti jatuh atau gerakan yang salah ya. Maka ada kemungkinan bukan cuman pergeseran tulang atau saraf kejepit saja, bisa jadi malah fraktur, keretakan pada tulang. Makanya saya katakan tadi untuk mengembalikan pada posisinya maka diberikan pemanas. Biasanya otot akan memuai kembali ke posisi awal ya. Kalau saraf kejepit sangat susah sekali untuk berjalan, bahkan tidak bisa berjalan bisa jadi. Tetapi ketika diberikan pemanasan ya, maka diharapkan akan bisa memuai. Makanya kita berikan obat dari luar maupun dari dalam ya, walaupun seharusnya di awal ketika jatuh kemudian diberikan pemanasan. Makanya sering orang yang jatuh kemudian dikasih obat yang sifatnya panas, kemudian diharapkan agar si urat saraf itu memuai kembali ke posisi semula. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya. Dan di belakang penelpon seorang Bapak tadi, silakan di 021 823 6543 bagi Anda yang berkonsultasi perihal kesehatan Anda. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Ali dari Medan.
Bapak Ali, silakan. Ya, mau tanya ini. Nah, Mana lebih bagus? Semangka kan sekarang ada semangka yang kuning warnanya dan betul. yang merah. Mhm. Mana lebih bagus dimanfaatkan itu? Satu Antara yang yang hijau, merah dan yang kuning gitu Pak ya. ah, ini agak menyimpang sedikit. Bapak mohon maaf, mungkin satu pertanyaan saja dikarenakan waktunya. Baik. Pertanyaan saja ya. Ya, terima kasih Satu ya Pak saja. ya. Terima kasih Bapak Pak Ali. Oke, oke. Baik. Ya, makasih. Ya, sama. Jadi antara semangka merah dan kuning ini bergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuman sekedar peluru kemih ya, memperlancar buang air kecil, kemudian meningkatkan stamina, ya sah-sah saja nggak ada masalah menggunakan semangka kuning. Tetapi kalau kebutuhan kita diantaranya menguatkan fungsi hati, menerangkan pandangan mata, mengatasi mencegah timbulnya kanker, ya, ini tentunya lebih bermanfaat semangka yang merah. Akan tapi kalau hanya sekedar untuk melumasi lambung, ya, memperlancar buang air kecil, ya, kemudian mengatasi pinggang sakit karena kekurangan cairan atau dehidrasi, mengatasi rasa haus, menurunkan demam, maka kuning pun tidak ada masalah. Demikian Pak. Salam janji dan kepada Bapak Ali di Medan, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Dan di belakang Bapak Ali silakan di 021 823 6543. Nah, halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan siapa? Iya, ini Bapak, tadi Bapak kan menyebutkan kulitnya. Kulitnya itu diapain Bapak? Dimasak atau dimakan begitu Baik. aja? Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, di mana? Oh iya, Aisyah dari Sidomulyo. Baik, Ibu Aisyah. Baik, terima Iya. kasih atas pertanyaan Ibu Aisyah. Iya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penggunaan kulit, ini bukan kulit batok yang kayak helm gitu ya, tapi penggunaan kulit adalah kulit yang putih. Ya, kulit yang putih dimakan atau jadi orang kan sering mengatakan yang namanya buah semangka adalah yang merah. Habis itu kulitnya kan yang putih, setelah yang putih kan yang hijau, kulit luar. Nah, ambil kulit yang putihnya yang rasanya mirip mentimun ya, mirip mentimun, agak manis sedikit, nggak terlalu manis lah. Seringnya juga dibuang karena yang diambil mesti yang merahnya saja. Dan putihnya ini yang kemudian dimakan atau di jus juga boleh, di blender, ya, nggak perlu dimasak, masak apa lagi, ya. Ini cukup dimakan seperti makan semangka. Artinya, lu terus bagaimana caranya? Ya dimakan semangka itu sekulit kulitnya gitu maksudnya. Bukan yang hijaunya. Cuman bukan yang hijaunya ya, yang hijau yang dibuang, ambil yang putihnya. Itu demikian. Bukan yang hijaunya Ibu ya, namun yang putihnya setelah yang buah merahnya. Baik, di belakang Ibu Aisyah kami persilakan di 0218236543. Masih ada kesempatan sebelum kami beralih ke pesan singkat. Silakan. Halo. Halo. Ya, kami persilakan mengundang Anda bagi Anda yang berkonsultasi langsung kepada Sinse. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Desi, Pekanbaru. Ibu Desi ya? Ya. Baik, silakan Ibu Desi. 5 hari yang lalu itu ayah saya kena stroke Pak. Nah. Tensinya itu 210/110 dan kolesterolnya 330. Dan sekarang tangan kanan sama kaki kanannya melemah. Sekarang di mana Bu? Hah? Sekarang bapaknya Ada di rumah saya. Baik. Nah, itu saya mau tanya pengobatan herbalnya macam mana dan terapinya bagaimana? Masih berobat dengan dokter? Belum berobat ke dokter lagi. Hanya Saya ngecek masih tensi kasih saja Ibu ya? alternatif. Hah? Hanya ngecek tensi berarti Ibu ya? Iya. Baik. Belum Ini berobat rencana mau berarti? bawa ke dokter tapi belum, Belum berobat berarti? Baik. Belum, cuman kasih obat amlodipin aja. Karena saya kasih tradisional aja baru. Stroke-nya udah berapa lama? Ada obatnya. Stroke-nya hari Minggu. Berarti 3 hari baru. Baik. Terima kasih Bu Desi atas interaksinya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stroke ada beberapa sudut pandang. Kalau sudut pandang dari para pengobat klasik, bahwasanya yang namanya stroke itu terkadang dikarenakan lemahnya limpa atau tihal, namanya tihal, sehingga tidak mampu mendistribusikan cairan, ya, sehingga bisa jadi kemudian terjadi stagnasi darah ataupun pecahnya pembuluh darah, maka dimulai dari sana.
atau bisa jadi dari jantung, atau bisa jadi dari darah, dan seterusnya. Ya, maka bagaimana pengobatan yang paling tepat adalah sesuai dengan kondisinya. Kalau karena jantung berarti kuatkan jantungnya. Kalau karena fungsi hati berarti kuatkan fungsi hatinya. Karena limpa berarti kuatkan fungsi limpanya. Kalau karena darah maka kuatkan energi vitalnya. Kalau karena energi vital maka kuatkan darahnya. Ya. Kalau kedua-duanya yang bermasalah maka kuatkan parunya. Ya. Ini banyak sekali metode ya yang digunakan untuk penyakit stroke, dan satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tergantung yang bermasalah adalah apa. Kalau dibicarakan tadi kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi, maka ada kemungkinan sirkulasi darah yang terhambat, kerja jantung bermasalah, darah keluar dari pembuluhnya, limpa juga bermasalah. Ada banyak masalah hal di sini. Saya lebih menganjurkan untuk mengembalikan, ya, ini bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak, 1 ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Saya tidak kasih jahe karena tensinya tinggi. Ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kalau ada sambiloto 1 genggam, kalau tidak ada bisa menggunakan 3 lembar daun salam. Saya ulangi, 1 ibu jari temulawak, 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 3 lembar daun salam. Kalau tidak ada sambiloto, pakai menggunakan daun salam 3 lembar. Ya, kemudian ditambah dengan 1 buah mengkudu matang. 1 buah mengkudu matang. Ya, kemudian bahan ini direbus. Yang pertama kali direbus adalah buah mengkudu, kunyit, kemudian temulawak, kemudian kencur. Ya, ini direbus dengan 4 gelas air. Direbus dengan 4 gelas air. Setelah mendidih kemudian baru dimasukkan daun salam. Kecilkan apinya, kemudian baru daun salamnya dimasukkan. Setelah mendidih, kecilkan apinya, baru kemudian daun salam dimasukkan. Kemudian dibiarkan selama kurang lebih 10-15 menit. 10 atau 15 menit. Kemudian setelah selesai saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih si Abang Faris atas jawaban serta solusinya, dan kepada Ibu Desi, semoga bermanfaat bagi Ibu Desi serta pendengar dan pemirsa lainnya. Kami akan beralih ke pesan singkat yang telah banyak masuk ke meja redaksi kami. Kami akan bacakan pesan singkat dari Bapak Ifran. Assalamualaikum ya Sensei, saya Ifran dari Rantau Prapat. Anak saya berumur 2 bulan dan mempunyai kelamin yang tanda kutip tidak hidup Sensei. Dan buah zakarnya besar sebelah. Apa yang harus umur 2 bulan? Apa yang harus kami lakukan karena saya sangat khawatir sekali. Ya. Tadi kita telah menyebutkan bahwasanya di antara efek farmakologi dari kandungan likopen yang ada pada semangka, ya diantaranya adalah mengatasi impoten, ya, mengatasi impoten, yakni merangsang ereksi, memperbaiki sperma dan seterusnya. Saya rasa penanganan dini atau tindakan preventif, penanganan dini pada anak-anak yang seperti ini, maka bisa menggunakan jus buah semangka sekitar 1-2 sendok makan dalam 1 hari sekali, ya, maka mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga waktu N-nya kan masih kecil juga, ya, jadi nggak ada masalah. Bisa menggunakan jus semangka. Ya, gunakan sekitar 1-2 sendok makan dalam 1 kali dalam 1 hari. Ya, kalau menggunakan 2 sendok makan berarti pagi dan sore, ya, atau pagi saja. Ya, kalau bisa pagi dan sore maka nggak ada masalah. Ambil airnya di jus semangka kan mudah, ya. Orang diambil pakai sendok saja nanti penuh airnya. Ya, ya kan? Kita ngambil semangka pakai sendok, dagingnya kita biarkan saja nanti airnya penuh sendiri kan, tinggal diambil kemudian diminumkan ke anak-anak. Bisa pagi 1 kali, kemudian sorenya 1 kali. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat. Amin. Selanjutnya. Baik, demikian Bapak Ifran, semoga bermanfaat bagi Bapak Ifran serta diangkat penyakit anak Bapak. Baik, kami akan kembali bacakan pesan singkat. Sudah ada dari Ibu Putri di NTB. Assalamualaikum ya Sensei.
Anak saya perempuan berumur 10 tahun, sekarang sudah kelas 4 SD, dan qadarullah dia masih ngompol, Sensei. Apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasi ngompol tersebut? Iya. Ada beberapa sebab seseorang itu ngompol, bisa jadi dikarenakan kelemahan kandung kemih, bisa jadi dikarenakan kelemahan ginjal. Dan kelemahan ginjal maupun kandung kemih ini bisa disebabkan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari pola hidup. Sisi yang kedua dari emosi atau dari penyakit dalam. Di mana seseorang yang dilanda ketakutan akan menyebabkan energi vital menjadi melemah dan dingin mendominasi. Sehingga akan menimbulkan ginjal yang melemah sehingga dia akan terkencing-kencing atau beser ya. Maka menguatkan, menghibur agar dia mentalnya bagus ya, tidak penakut, ini juga solusi. Ya, kemudian yang kedua dari sisi pola hidup, maka beberapa macam bahan-bahan obat ataupun makanan yang dingin akan dapat merangsang seseorang menjadi buang air kecil. Seperti tadi semangka. Banyak makan semangka akan banyak kencing. Ya, dan begitu pula dengan tidak boleh minum es. Karena dinginnya, semakin dingin ginjal kandung kemih, semakin sering kencing. Ini pun sudah jelas. Sering kita kalau masuk ke ruangan yang dingin, hawanya pengen kencing. Dari sisi emosi, orang kalau ketakutan bisa kencing-kencing di celana. Secara logika dapat diketahui lah semuanya. Ya, maka menghindari yang semua ini. Penyebabnya ibu sendiri yang tahu. Salah satu di antara dua yang saya sebutkan tadi. Ya, apakah pola hidupnya dia, apakah pola emosinya dia. Ya, maka terus pengobatannya gimana? Ya terserah, apa mind management, bagaimana menata pola pikirnya, atau food management, menjaga makanannya. Ya, yang perlu di manage. Kemudian beberapa obat yang perlu disiapkan, diantaranya di negeri-negeri di daerah-daerah yang masih kepulauan, ini masih banyak buah jamblang. Ya, bisa menggunakan buah jamblang. Kalau tidak ada maka kayunya sekitar lebar 2 jari, kemudian panjang 1 jengkal, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Kemudian saring bagi 2, diminum pagi dan sore. Kalau ada bijinya, biji buah jamblang sekitar berapapun cukupnya, kemudian dijemur kering. Setelah dijemur kering, kemudian ditumbuk halus, kemudian disangrai, goreng tanpa minyak. Setelah itu baru ditaruh di toples sebagai pengganti kopi. Ya, ketika di pagi hari dan sore hari habis asar, kemudian seduhkan kopi biji jamblang tersebut, kemudian diminum. Ini akan menguatkan ginjal dan mencegah terjadinya ngompol. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Selanjutnya. Amin. Terkadang Sensei, ketika anak ini ngompol, Sensei, dan makin tertekan dikarenakan dimarahi. Betul. Semakin dimarahi dia semakin takut. Betul. Semakin takut, semakin ngompol. Betul. Akhirnya emosinya jadi tidak terkendali. Iya, mentalnya juga jadi rendah dan orangnya kan, bahkan jangan sering-sering kita sebut. Ya, jangan sering kita sebut misalnya, ini anak saya masih ngompol. Ini betul. Juga ini tertekan, mentalnya tertekan, nggak pede jadi ya. Anaknya bisa jadi nggak pede dan sebagainya. Dan dia anak yang ngompol ini dia akan paling tersinggung kalau sudah disinggung masalah ngompol ya. Dan saya juga pernah memiliki kasus pasien yang 16 tahun masih ngompol, yang sudah punya anak 2 masih ngompol gitu ya. Bahkan ngompolin mertuanya gitu. Jadi ya kasus-kasus demikian itu udah hal yang biasa, tetapi kalau dia dikondisikan ya dengan baik, ya maka tidak akan sampai terjadi seperti itu ya. Maka ini sebelum nanti ngompolin mertuanya gitu kan. Dan ini memang terjadi fakta, ada kenyataan yang demikian ya. Kalau enggak berobat dia. Kalau nggak ngompolin mertuanya nggak berobat ya kan, karena suaminya juga tenang-tenang saja kan. Makanya ngompolin mertuanya baru dia berobat. Nah, sebelum kejadian itu, maka jangan ditekan mentalnya, jangan sering ngomong lebih baik disanjung daripada ini. Anak saya nggak tahu nih masih ngompol. Ya tentunya dia nggak pede kan, udah gede ngompol kan nggak pede. Dan paling enak orang yang tukang ngompol kemudian disinggung ngompol itu paling nggak suka itu. Mereka mesti nggak suka, karena saya pernah adakan pendekatan dengan mereka, ternyata ya itu tadi malu ya. Malunya tuh udah kelewat batas gitu ya. Ya mungkin masih mendingan disuruh nyakar harimau biarpun nanti dicakar sendiri daripada kemudian disuruh ngomong pada orang ya tentang
diomongin tentang ngompolnya itu tadi, malunya udah luar biasa ya. Jadi itu tolong perhatikan, jaga mental anaknya ya. Jangan sampai itu masalah ngompol itu jangan sampai disinggung di hadapan orang. Rahasiakan saja. Itu kan rahasia pribadi ya, bukan golongan ya. Rahasiakan saja, Bu. Ya, kemudian dipupuk ya. Bagaimana, dan yang paling bagus juga sebelum tidur itu minum madu. 1 sendok makan atau 2 sendok makan, karena madu ini bersifat higroskopis, menyerap cairan, bertahan agar tidak dikeluarkan. Tapi jangan minum madu kemudian minum air 2 gelas. Habis itu ya bocor lagi. Ya, terus hindari es sehingga tidak terjadi kebocoran ya, atau terjadi ngompol. Begitu ya. Dan juga jangan disuruh pakai pampers. Kalau udah dewasa suruh pakai pampers itu udah down dia. Udah kalang kabut itu ya. Ya, tambah begitu dia udah enggak, ketika nggak ada orang tuanya dicopot, keringat dicopot, ngompol juga tambah parah kan. Betul. Demikian ya, hati-hati menjaga anak yang ngompol ini, terutama untuk mentalnya, untuk menjaga mentalnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kami masih bacakan pesan singkat Anda. Assalamualaikum ya Sinse. Bagaimana untuk penyakit diabetes Sinse? Bagaimana cara mengkonsumsi semangka dan berapa banyak dalam 1 hari? Iya. Kita tadi telah menjelaskan bahwasanya di antara manfaat daripada semangka ya, itu sangat banyak sekali. Selain mengatasi darah tinggi juga mengatasi tentang kencing atau kencing manis ya. Adapun untuk mengatasi kencing manis ini bisa menggunakan 30 gram kulit buah semangka. Ya, 30 gram kulit buah semangka, tentunya yang putih ya. 30 gram kulit buah semangka kemudian dipotong-potong. Kemudian ditambah dengan 1 buah jambu biji yang mengkal. Jambu bijinya tentunya yang boleh menggunakan yang putih, karena yang seringnya yang mengkal itu yang putih. Ya, kemudian direbus dengan 3 gelas air. Direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya. Ya, kemudian biarkan terus sampai tersisa menjadi 1 gelas. Ya, kemudian diminum setelah dingin. Nah, ini bisa dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, sore, setiap hari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya. Dan ini termasuk yang mudah ya. Betul, terima kasih Inse atas jawabannya, dan kami kembali beralih ke layanan telepon bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Kepada Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kanji kami persilakan di line telepon kami di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Di Satu. Iya, dengan Ibu siapa? Mau Nais. Baik, silakan. Iya, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 minggu ini bapak saya kena prostat. Pertamanya dia kencingnya kayak anyang-anyangan, nggak bisa kencing gitu. Udah berapa hari Bu tadi? Udah 3 minggu sama minggu ini. Terus? Terus dia ke rumah sakit di dia rasanya prostat. Lalu kencingnya kan nggak bisa, pakai selang. Sampai saat ini masih pakai selang. Oh gitu. Masih di rumah sakit Ibu? Rumah sakit umum daerah sih. Iya masih. Di rumah sakit atau sedang di rumah? Enggak, sekarang udah di rumah. Baik. Oh gitu. Terus? Jadi kemarin hari Jumat kan dibuka tuh ya. Malamnya nggak bisa kencing, jadi dia perutnya kayak besar apa gitu ya? gitu. Jadi pengen pengobatan herbal ke sana ya, cuman ininya masih pakai selang. Ke Rawalumbu gitu Ustaz. Masih pakai selang, jadi nggak bisa duduknya di motor gitu. Oh, Masya Allah. Itu pengobatan itunya gimana ya herbal? Baik, terima kasih Umu Nais atas interaksinya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beberapa kali juga menangani yang baru pulang dari rumah sakit masih infusan, masih oksigenan dan masih kencing selangan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Adapun untuk mengatasi gangguan prostat sangat banyak sekali ya. Di antaranya Ibu bisa menggunakan sekitar makan buah semangka ya. Kalau mau makan buah semangka, maka semangka dibagi 4 kemudian dimakan. Ya. Atau bisa juga bisa menghabiskan 0,5 kilo semangka.
setengah kilo semangka orang prostat dalam 1 hari, ya itu bagus. Artinya setengah kilo kemudian silakan dibagi berapa, dimakan dalam 1 hari. Setengah kilo, karena semangka sebesar itu aja bisa sampai 5 kilo ya, bisa sampai 5 kilo, dan bisa diambil setengah kilo kemudian dimakan selama sehari itu tadi ya. Atau bisa juga menggunakan airnya semangka, artinya semangka di blender, karena semangka itu udah punya cukup air, jadi tidak perlu dikasih air. Kemudian agar mendapatkan air sekitar setengah sampai 3/4 gelas, kemudian diminum ya pagi sore. Kalau tidak gonta-gantilah dengan buah tadi. Kalau mau buah ya setengah kilo sekitar, kalau kemudian air ya sekitar 3/4 sampai 1 gelas, 3/4 sampai 1 gelas ya, itu lakukan demikian. Atau bisa juga dengan cara menggunakan buah tomat ya, maksimal menggunakan 20 biji tomat yang kecil ya, itu kemudian goreng sebentar, kemudian dikasih air, di blender ya, kurang lebih agar mendapatkan, kan tomat kan ukurannya berbeda-beda, agar mendapatkan 3/4 gelas jus tomat atau tomat di blender ya, dikasih airnya 100 cc ya, kemudian tomat secukupnya di blender agar mendapatkan 3/4 gelas ya. Boleh sebelumnya digoreng dulu agar alum ya, tidak fresh banget ya, kemudian baru di blender bersama dengan air 100 cc, kemudian diminum 1 kali sehari ya. Dan kalau memang masih berat maka bisa digunakan 3 kali sehari, bisa pakai jus tomat, bisa juga pakai jus mangga tadi. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya itu digorengnya dengan minyak sih? dengan minyak. Dengan minyak ya? Dengan minyak digorengnya. Baik. Sedikit agar kelihatan tidak segar banget ya, tidak sampai gosong ya, tidak sampai seperti membuat sambal ya, ya agar agak sedikit kulitnya tidak terlalu segar sekali, baru kemudian di blender bersama dengan air. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan kami tetap mengangkat telepon Anda di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Ya, Ibu. Ini di Pekanbaru, Bu, Pak. Dengan Ibu siapa? Baik, nampaknya terputus. Di belakang Ibu tadi yang nampaknya terputus, atau silakan bagi Anda yang ingin menelpon di 0218236543, atau Ibu yang tadi silakan menelpon kembali. Nah, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Umu Isam di Banyuwangi. Umu Ihsan di Banyuwangi, silakan. Iya, Ustadz, saya mau tanya. Iya Bu, silakan. Saya sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu itu kata dokter positif mola atau hamil anggur. Iya, terus? Setelah dikiret sampai 2 kali, saya periksakan itu malah ada kistanya. Terus? Molanya masih positif, terus masih ada kistanya. Itu saya mohon solusinya, itu pakai herbal apa? Banyuwangi Bu ya? Iya, saya di Banyuwangi. Ya. Baik. Cukup. Iya, jazakallahu khair. Adanya mola atau hamil anggur dan kista ataupun miom ya, ini dikarenakan lemahnya limpa sehingga tidak bisa mendistribusikan cairan, atau tihal bahasa saya, tidak bisa mendistribusikan cairan sehingga dia terkumpul dan stagnasi di suatu tempat, kemudian menjadi gumpalan massa, pembengkakan ya. Sebenarnya di antara makanan yang efektif digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti itu ya buah dan sayur ya. Bahkan buah semangka tadi juga saya sebutkan, Ibu juga boleh mengkonsumsi buah semangka atau buah apa saja, semuanya antioksidan, dan semangka termasuk tinggi antioksidannya ya, termasuk anti kanker, anti kista, anti mola, tapi plus kulit putihnya ya. Bahkan begitu pula dengan sayur, terutama yang hijau-hijauan, itu anti kankernya lebih tinggi, anti tumor, kista dan seterusnya. Walaupun dia dikatakan bisa memicu timbulnya asam urat, tetapi hijau-hijauan ini bahkan yang disebut dengan purin yang katanya bisa menyebabkan timbulnya asam urat ini
ini merupakan pembela tubuh, 45% pembela tubuh dari kanker ya. Tubuh kita itu membutuhkan 45% purin untuk menangkal kanker atau radikal bebas ya. Jadi kita tetap butuh. Bukan berarti jangan makan kangkung nanti asam urat. Enggak, kita butuh itu untuk anti kanker. Kita butuh itu, kita butuh buah dan seterusnya. Persentase yang lain ditutup dengan buah. Ya, karena pada prinsipnya hidup hari ini serba memicu. Kalau bisa saya katakan bahwasanya walaupun penyebab penyakit itu fikulu bimarad, asal usul penyakit itu dari kolbu, ya, kemudian menyebar ke semuanya. Apakah penyebab penyakit dari kolbu? Apakah itu banyak pikiran, khawatir, cemas, stres, ya, yang akan menyebabkan kelemahan pada kolbu, jantung, kemudian berimbas kepada tihal, limpa, sehingga pencernaan tidak mudah untuk mentransmisi makanan menuju ke saripati, dan dia tidak bisa mendistribusikan ke seluruh tubuh, sehingga terjadi massa atau benjolan. Terkena angin datang dari luar akan terjadi pembentukan. Ya. Penyebab pertama berarti dari dalam, dari emosi. Adapun penyebab kedua adalah dari sisi hawa udara yang datang dari luar. Sementara disebutkan yang memicu timbulnya kanker, uap aspal, asap knalpot. Ya, semua udah radikal bebas. Terus siapa orang yang bisa lepas dari situ? Ya, sementara aspal sudah di mana-mana. Mungkinkah kita akan beramai-ramai masuk ke daerah Baduy? Nggak mungkin. Ya, tentunya. Tapi yang pertama tadi dalam tadi, emosi yang stabil ini yang akan membuat pengaruh kekuatan tubuh kita. Kemudian yang kedua, pola hidup. Ya, pola hidup yang baik. Karena tidak hanya hawa udara tetapi makan yang dimasukkan. Ya, apakah itu gula pasir dengan pemanasan yang lebih dari 400 derajat Celcius yang kemudian akan memicu timbulnya karsinogen. Ya, atau makanan-makanan yang mengandung BTP, bahan tambahan pangan. Ya, baik dosisnya terukur ataupun tidak terukur. Yang terukur saja bermasalah, apalagi yang tidak terukur. Yang terukur dia akan terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, dia akan menimbulkan permasalahan. Hawa udara, jangankan asap rokok, asap knalpot aja bermasalah. Lebih parah lagi asap rokok. Ya. Kalaupun bisa kemudian di keluarga tidak ngerokok, tapi kan tidak bisa uap aspal dan knalpot kan. Ini sesuatu yang permasalahan pula. Belum ditambah lagi ya, dengan adanya merkuri, hasil laut, tangkapan laut yang kemudian juga terkena imbas dari radikal bebas, ya, polusi pabrik dan sebagainya, kemudian mencemari lingkungan baik dari daratan maupun lautan, ya, maka sampai-sampai ada saudara kita yang menulis kerusakan negeri kita ya karena kita sendiri, kerusakan di laut, daratan dan di lautan yang merusak ya kita sendiri. Ya, artinya hancurnya negeri kita, semakin terpuruknya negeri kita maksudnya kita melihat dari sisi sehat sakit ya. Saya tidak melihat dari politik ya. Saya melihat dari sisi sehat dan sakit. Semakin banyak pasien yang masuk ke rumah sakit. Ya. Bahkan pengobat yang baru buka atau dokter baru buka itu pun tetap ramai. Artinya memang benar-benar pasien sangat banyak. Ini karena memang kondisi yang tidak menguntungkan. Apalagi tingkat kesetresan yang tinggi dan seterusnya. Maka saya katakan mengatasi hal yang demikian pertama adalah memanage bagaimana pola pikir kita. Ya, saya teringat akan perkataan saya Safi Rahman Mubarakfuri ketika menceritakan tentang Tarikh Makkah. Ya, ada seseorang yang mengidap penyakit kanker, kemudian beliau dijas oleh medis bahwasanya tidak akan bisa diobati dan ditentukan meninggal tinggal beberapa saat karena dia sudah ditentukan matinya, kemudian dia umroh. Ya, bagaimana lagi sudah mau mati mendingan beribadah saja. Ketika di Masjidil Haram ternyata mendapat anjuran dari banyak teman agar kanker payudaranya dicuci. Ya, bila mudah-mudahan kita terhindar dari ujian seperti itu, dicuci dengan air zam-zam, minum air zam-zam, tenang jiwanya, ibadah dia sana. Ketenangan itu dalam jangka waktu 1 bulan turunnya visa, habisnya visa, alhamdulillah kering dan sembuh total. Wanita itu dari Maroko, kalau nggak keliru. Ya, dan diceritakan oleh Safi Rahman Mubarakfuri. Berarti di sini butuh ketenangan. Yang kedua butuh obat tadi, materi obat. Ya, apa itu? Air zam-zam. Alhamdulillah sesuai dengan keniatan. Ya, ketika kita minum dan alhamdulillah sembuh. Artinya di sini ibu pun butuh satu ketenangan. Ya, butuh satu ketenangan. Ya, tawakal kepada Allah yang tinggi, kesabaran, syukur dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua baru bahan obatnya. Ibu bisa pilih yang mana saja. Yang syar'i ada habatus sauda, ada
air zam-zam dan seterusnya. Tapi kalau karena orang Banyuwangi, saya akan memberikan resep, ibu bisa menggunakan 1 genggam sambiloto, kemudian 1 ibu jari kunyit. Saya ulangi, 1 genggam sambiloto ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Ya, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam. Semua bahan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 sampai 15 menit sampai tersisa menjadi 2 gelas. Saling bagi 2 minum pagi dan sore. Saya ulangi, 1 genggam sambiloto, 1 ibu jari kunyit dan 1 ibu jari kencur, ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam, direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10-15 menit agar tersisa menjadi 2 gelas. Saling bagi 2 minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih saya jawaban atas solusinya, dan kepada Ummu Ihsan semoga diberikan kemudahan dan bermanfaat bagi kita dan pendengar lainnya. Dan nampaknya dari Ummu Ihsan tadi pertanyaan terakhir saya, mungkin ada yang harus disampaikan di terakhir ini. Silakan. Iya. Jadi semangka ini kenapa kita kemudian bisa menggunakan, terkadang orang mengatakan apa iya buah-buahan bisa digunakan sementara obat-obatan yang sudah melalui uji klinis praklinis, uji praklinis klinis saja terkadang tidak bisa. Saudaraku sekalian, perlu diperhatikan bahwasanya ketika Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan buah-buahan ini sering disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai rizki. Bahkan buah-buahan pun rezeki yang akan diberikan Allah di surga nanti, ya. Buah-buahan sesuatu yang luar biasa. Allah banyak menjanjikan orang itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya, di bawahnya sungai mengalir, kemudian di sana akan diberikan rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan dijanjikan, walaupun memang buahnya tidak sama antara surga dan dunia. Kemudian orang itu berkata, ini buah-buahan yang seperti yang dulu kami diberi di dunia, walaupun berbeda dari segala sisi, ya. Tetapi buah itu baik di dunia dan di akhirat nanti pun kita diberikan buah, manakala mudah-mudahan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya, ya. Dan buah ini saya juga mengingatkan kaidah yang dibangun oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya pengobatan yang dituntunkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an adalah obat-obatan yang digunakan bahan bakunya dari makanan, mengobati dari sisi makanan, ya buah, ya bumbu dapur, ya makanan dan seterusnya. Ya bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, seorang pengobat hendaknya tidak berambisi memberikan obat, akan tetapi lebih mendahulukan makanan. Ya, makanan yang digunakan sebagai obat. Ya, kemudian kalau memang makanan tidak bisa digunakan sebagai obat, ya maka gunakanlah obat tunggal. Nah, ini merupakan tuntunan dari Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan beliau melanjutkan di dalam Zadul Ma'ad, dan adapun akrobazin, yakni ilmu peracikan obat, ilmu formulasi obat, maka bukan dari tuntunan Nabi SAW dan dari para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Akan tetapi yang namanya ilmu akrobazin atau ilmu peracikan obat atau formulasi obat itu berasal dari Yunani dan Persia. Romawi, Yunani, Persia, ya, yang banyak tumbuh di sana dari Yahudi dan Nasrani, maka mereka muncul obat-obatan yang demikian. Lebih lanjut Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, maka orang-orang yang hidup di perkampungan seperti India, ya, kita lihat juga Tionghoa, maka mereka menggunakan obat-obatan yang berasal dari makanan. Dan kalau memang sulit diobati baru menggunakan obat, tetapi tunggal. Ya, kalimat mufrad di sini berarti tidak harus satu, bisa jadi dua, kan? Sebagaimana korma dengan mentimun, korma dengan semangka itu juga sebagai obat. Nah, kecuali orang-orang yang pola hidupnya sudah meniru pola hidup orang Yunani, Persia, Romawi, atau meniru gaya hidupnya Yunani dan Yahudi dan Nasrani. Sifron bisifrin, diru'an bidru'in, baik itu sehasta dan bisa jengkal, mereka meniru, ya, sebagaimana kehidupan orang-orang perkotaan yang kemudian mereka mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam, maka penyakitnya pun karena makanannya bervariasi, maka penyakitnya komplikasi. Maka mau nggak mau obatnya juga bentuknya formulasi. Ya, ini terjadi di masyarakat perkotaan. Tapi kalau masyarakat perkotaan kemudian dia menarik diri, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya kaum muslimin makan dengan 1 usus, kaum kafir makan dengan 7 usus. Kalau kita menjaga diri, ya, memanage makanan, maka
hal ini akan lebih baik, ya, lebih baik mengobati. Artinya buah atau makanan atau bumbu dapur atau sayur dijadikan obat manakala orang tersebut hidupnya sudah hidup yang tunggal. Karena pola hidup yang sederhana, sakitnya sederhana, maka obatnya pun sederhana pula. Ya, maka wajar ketika para dokter di zaman dulu mengatakan sekiranya orang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam hal makan dan minum, maka niscaya apotek-apotek dan rumah sakit akan tutup. Ya, dan ini hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Beliau sebutkan, ya, menukil perkataan salah seorang pengobat muslim yang kemudian mengatakan demikian, sekiranya kaum muslimin mengetahui bahwasanya wa kulu wasrubu wala tusrifu, makan minum jangan berlebih, tidak berlebih. Kemudian mereka makan dengan satu usus, kemudian sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga lagi buat udara, ya, maka niscaya kalau dilakukan hal yang demikian yang menjadi pondasi kesehatan dilakukan, niscaya apotek-apotek dan rumah sakit itu akan tutup, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya makanan seperti buah, bumbu dan sayur, ya, kemudian digunakan sebagai obat, ini tentunya digunakan bagi orang-orang gunung, pedalaman, ya, atau masyarakat-masyarakat yang menggunakan pola hidupnya sederhana. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, dan ada pun orang-orang perkotaan yang kalau hidupnya dia tidak sederhana, maka dia akan menggunakan akrobazin, obat yang diracik. Itu lebih tepat bagi dia. Kenapa? Karena pola hidupnya dia sudah beraneka ragam, maka penyakitnya pun beraneka ragam, maka obatnya pun beragam, tidak satu ragam. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pola hidup yang baik diawali dari kolbu yang sehat dan yang baik. Ya, dan itu tentunya butuh kajian. Kenapa? Endingnya kalaupun kita sudah mengamalkan ilmu semua pengobatan, titik akhirnya satu, kesembuhan itu biidznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Silakan simak kajian-kajian para ustadz dan tanya kepada ustadz, ya ustadz, bagaimana agar doa kami terkabul, ya, sehingga penyakit kami diizinkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ilmu tentang pengobatan badan, kita sampaikan kepada saudara sekalian, saudara-saudari sekalian. Dan untuk mendapatkan kesembuhan tentunya biidznillah, jalan keluar biidznillah adalah berdoa kepada Allah. Dan bagaimana agar doa itu terkabul, maka datangi majelis kajian ustaz-ustaz para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada, ya, datangi ya, untuk mengetahui bagaimana agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa berdoa untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekeliruan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.